Shalom, shalom, saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan One Way Ministry. Saat ini berbarengan dengan orang sholat subuh, ya, kita juga berdoa, kita juga menerima berkat-berkat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat pagi ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang hal-hal kehidupan kita sehari-hari yang kita alami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja sesuai apa yang Kau firmankan, yaitu firman-Mu iya dan amin terjadi sesuai apa yang Kau firmankan. Dan kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Kau yang mengawali dan yang mengakhiri. Kau memberkati subscriber, Kau memberkati viewer, Kau memberkati InShot video editing, Kau memberkati XL, Kau memberkati sarana media yang sudah tergabung dalam YouTube ataupun media-media yang lain. Mereka Engkau kasih, Engkau berkati, dan kami yakin semuanya ini semua sudah menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan kami siap menerima firman-Mu saat ini. Apa yang Kau akan firmankan, kami siap menerimanya, dan biarlah menjadi rema sesuai apa yang Kau firmankan kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus. Biar kami dapat memuliakan Engkau sebagai Allah Bapa di dalam nama Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Saya sudah 2 hari ini tidak mengupload apa yang Tuhan ajarkan kepada kita karena ada kesibukan tetapi saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita bisa belajar firman Tuhan lagi, dan kita bertemu lagi di dalam One Way Ministry, dalam pelayanan Tuhan bersama Tuhan yang membimbing kita melalui pertolongan Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai banyak hal dalam kehidupan kita, banyak perbuatan-perbuatan yang kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi sering kita lakukan dan kita tidak merasa bahwa itu bersalah, padahal kita bisa menasihati orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi diri kita sering masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, banyak manusia yang terjadi dalam setiap kehidupan ini selalu merasa bahwa dirinya itu selalu benar, merasa, tapi bukan berarti dia benar, tapi merasa. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya dahulu, bahwa saya bisa menasihati orang lain, bisa mengoreksi orang lain, tetapi saya tidak pernah bercermin tentang diri saya sendiri, sehingga firman Tuhan katakan balok di mata tidak kelihatan, tapi gajah yang jauh di sana itu bisa kelihatan tapi balok yang di mata, yang di dekat dengan mata kita sendiri nggak kelihatan, tapi kalau gajah yang jauh di sana kita malah bisa mengerti, bisa melihat. Mungkin itulah kelemahan-kelemahan manusia yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, yaitu yang dikuasai oleh bapa pendusta, saudara. Banyak hal saya bertemu juga dengan teman-teman saya merasakan bahwa benar itu juga pernah saya alami seperti itu, saudara. Seringannya kita itu bagus, saudara, nasihatnya bagus, anunya bagus, tapi dia sendiri belum bisa melakukan. Seperti firman-firman Tuhan yang mengajarkan pada saya, itulah ahli-ahli Taurat atau antikris, yaitu orang-orang yang sudah ahli Taurat itu adalah orang-orang yang pintar firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang ia ajarkan. Itu namanya ahli-ahli Taurat. Kemudian yang kedua adalah antikris. Antikris itu orang yang berkumpul di dalam suatu kumpulan orang-orang percaya, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang ia kan kumpul di dengan golongan umat di gereja begitu, tetapi dia selalu mendengar firman, tetapi dia sendiri tidak
mau melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Itu namanya antikris, saudara. Dan mereka memang masuk di kelompok-kelompok orang-orang percaya, tujuannya untuk menghancurkan orang-orang percaya supaya mengikuti dia dan tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi diambil firman Tuhan itu sebagian-sebagian dan dia menerangkan kepada orang-orang percaya itu, dan akhirnya orang-orang percaya itu bisa berbalik dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang pengalaman-pengalaman saya di dalam dunia ini. Banyak orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi yaitu dia menyusup ke orang-orang percaya untuk memengaruhi firman Tuhan. Jadi diambil sepotong-sepotong ayat firman Tuhannya. Sebetulnya dia seperti ahli Taurat juga, mengerti banyak hal tentang firman Tuhan, mengerti banyak hal tentang firman Tuhan, tetapi akhirnya dia ingin menjatuhkan bagaimana caranya memengaruhi orang-orang percaya itu dengan menggunakan firman Tuhan juga, tetapi menggunakan ayat-ayat diambil yang dibutuhkan untuk menjatuhkan keimanan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu saudara. Jadi hati-hatilah dalam setiap kehidupan kita ini, karena kita hidup di dalam peperangan kita. Tetapi ingat ya saudara, musuh kita bukan manusianya saudara, yaitu kuasa roh penguasa penguasa di udara, roh jahat, yaitu pemerintahan roh jahat dan penghulu di udara yang ingin menipu ya, seperti zamannya Adam dan Hawa itu loh saudara. Ya, dia menggunakan tipuan pikatan dunia ini untuk memengaruhi orang-orang percaya ya, melalui keadaan. Contohnya COVID ini, kerjaan ini membuat orang susah, ekonomi jadi susah dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita di dalam Tuhan, perekonomian kita itu tetap akan dipelihara oleh Allah, dan dia akan memberkati kita dengan kecukupan yang daripada standar Allah sendiri gitu loh. Tetapi kadang kita nggak percaya dan kita menggunakan kekuatan kita, sehingga berkat-berkat itu nggak turun saudara. Seperti saya katakan dulu, pernah saya katakan di dalam firman saya, mengatakan bahwa kenapa Tuhan nggak bisa memberkati kita pada saat kita berdosa, pada saat kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Iblis menuduh Allah, Allah, anakmu itu tidak taat, tidak menjalankan sesuai apa yang kau firmankan. Kenapa engkau memberkati? Katanya engkau Allah yang adil. Nah, itulah sebabnya saudara. Makanya Allah nggak bisa memberkati kita, dan dia Allah yang adil. Nah, pada saat kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan minta ampun, pada saat itulah berkat itu bisa turun kepada kita. Makanya berkat itu kadang naik turun. Itu berarti karena nggak bisa ajak berkat Tuhan itu nggak bisa mencukupi kehidupan kita. Itu karena perbuatan kita yang sering melanggar firman Tuhan. Jadi berkatnya turun. Tetapi gini loh saudara, saya ingatkan lagi ya, makanya firman Tuhan juga mengatakan janganlah jadi hamba uang. Ya, kita itu sering sekali, dan kita sering sekali seperti saya dulu lakukan pada saat kita bekerja dan diberkati Tuhan, malah kita bekerja giat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa mencari uang sebanyak-banyaknya itu nggak salah. Ya benar, nggak salah memang. Tetapi kalau mencari uang sebanyak-banyaknya dan waktu kita habis untuk cari uang dan untuk Tuhannya yang sumber berkat dan sumber selamat itu, ya sumber selamat bagi kita itu kita abaikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, kemudian memuji dan menyembah Tuhan, itu hilang semua dalam kehidupan kita. Nah, itu yang membuat kita jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Ya, gini loh saudara, gampang-gampang dah hidup bersama Tuhan itu gampang. Pokoknya yang penting dalam tuntunan kuasa Roh Kudus itu pasti kita hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti suka memberitakan firman Tuhan, pasti suka membaca firman Tuhan, pasti suka memuji menyembah Tuhan, pasti suka membaca firman Tuhan, pasti suka melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat bagi sesama. Terutama kita itu bisa mengasihi sesama
sesama manusia seperti diri kita sendiri, seperti yang diajarkan pada Matius 22 ayat 37-39 itu. Pada saat kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Disitulah Roh Kudus sudah berperanan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, itulah kita sudah lepas dari tuntunan Roh Kudus. Intinya sederhana itu, saudara, firman Tuhan. Gak angel-angel, gak bulet-bulet. Udah koreksinya dari situ aja. Dan juga saya pernah katakan, ayo kalau kamu ingin melihat statistik rohanimu di dalam Tuhan, berkenan sama Tuhan atau enggak, buka buku tulis yang kosong di halaman tengah itu, saudara. Buka yang kanan ditulis 9 karakter Roh Kudus, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian yang di sebelah kiri Galatia 5 ayat 19. Nah, karakter hawa nafsu kedagingan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian tiap hari kita contengi itu karakter-karakter yang jelek itu yang masih kita lakukan, kita contengi. Kemudian karakter Tuhan pribadi 9 Roh Kudus pribadi Allah yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu dicontengi juga, saudara. Yang mana yang sudah saudara lakukan gitu loh. Nah, nanti kelihatan tiap hari itu, tiap malam mau doa itu dilihat, aku hari ini ya, kalau bisa itu kita berjalan akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus, manut dalam tuntunan Roh Kudus itu 9 pribadi ini terconteng semua. Kemudian yang di sebelah kiri ini tidak terconteng sama sekali. Nah, itulah statistik rohani kehidupan kita akan terlihat nanti di situ. Kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, makanya kadang manusia itu nggak mau memikirkan, gampang, hidup kita masih panjang, umur kita masih muda, kita ini masih sehat-sehat, kuat-kuat. Nggak bisa begitu, saudara. Tetangga-tetangga saya itu kalau dipikir-pikir ya, yang di perumahan saya ini, di Surakarta ini, yang saya tinggali ini, 4 tetangga saya semua itu 1, 2, 3, 5, saudara. Yang saya tahu 5 tetangga saya yang saya hidup mulai tahun 94 sampai 2020 ini, saudara, itu semua matinya mendadak semua, saudara. Dan tidak diketahui bahwa dia sakit gitu loh, saudara. Ya, masih nyapu, habis nyapu, kemudian dia makan baru 1 sendok, katanya dia kok nggak enak makan ya, terus dia duduk langsung nggak ada, meninggal ya. Kemudian ada lagi yang habis ronda, saudara, pulang ronda dia tidur, bangun sekitar jam 6 pagi, dia minta kerokan sama anaknya, awakku rada masuk angin ya, ora enak ya, kerokno aku gitu. Dikeroki, saudara, sama anaknya. Langsung pada saat kerokan itu lo nggak ada. Nah, kemudian ada lagi yang pada saat dia pamitan untuk pensiun, memberikan kata sambutan pamitan. Nah, pada saat memberi kata sambutan di mimbar itu, dia tahu-tahu jatuh dan sudah nggak ada, meninggal. Dan ada lagi yang sakit panas, badannya sakit panas, dibawa rumah sakit, di rumah sakit meninggal. Nah, terus ada lagi yang saudara, dia habis makan sama teman-temannya dan dia muntah, kemudian nggak ada di tempat kejadian itu juga, saudara, di tempat itu ya, habis makan terus dia muntah, terus nggak ada juga. Nah, manusia dan umurnya ada yang masih muda ya, masih ada yang 30-an lebih, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 50 lebih gitu ya. Nah, makanya gini, saudara, nggak bisa diprediksi, saudara, kita akan kembali kepada Tuhan tuh kapan gitu. Nah, kapan sih kita itu mau sadar bahwa panggilan Tuhan itu nggak bisa kita ketahui, nggak kita prediksi. Makanya Tuhan katakan
siap sedialah bahwa anggaplah besok itu kamu akan meninggal. Jadi kamu selalu takut akan Tuhan dan siap-siap terus untuk tiap hari menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Tuhan katakan seperti itu. Makanya ayolah ya. Saya pada pagi hari ini Tuhan cuma mengingatkan lagi sebetulnya ayat-ayat firman Tuhan yang sudah pernah saya bicarakan di khotbah-khotbah saya yang di atas. Ini diingatkan lagi sama Tuhan untuk bercermin lagi, mengoreksi diri kita. Janganlah kita banyak menghakimi orang lain atau mengoreksi kesalahan orang lain, padahal kita sendiri bisa menasehati, bahkan kita bisa memberikan yang terbaik nasihat itu, tetapi kita sendiri tidak melakukan yang apa kita nasihatkan kepada orang lain. Nah, itu saudara yang sering terjadi pada kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih fungsinya kita melakukan firman Tuhan? Ya, kita akan memperoleh jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kehidupan itu kekal, saudara. Makanya gini loh, saudara. Kalau kita hidup di dalam daging, di dalam hawa nafsu, seperti Galatia 5 ayat 19, itu terbatas, ada batasnya. Daging itu dibatasi dengan umur, ya, dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan dibatasi semua lah. Kedagingan kita itu ada waktunya, ada batasnya gitu, nggak kekal, saudara. Tetapi hidup kita itu secara roh nantinya akan kekal, saudara. Setelah kita meninggal itu ada alam yang namanya alam surga dan alam neraka. Nah, tinggal kita mau kemana ya. Kalau saya ingatkan di khotbah-khotbah saya dulu itu, kalau kita dilahir, kayak saya punya anak, saya ini jadi anak orang tua saya pasti kalau pulang ya ke rumah orang tua saya. Kalau orang tua saya rumahnya ngontrak, ya berarti saya pulang ke rumah orang tua saya yang kontrakan itu. Gak mungkin saya pulang ke rumah tetangga saya yang sugih, yang kaya, ataupun yang miskin, ataupun yang apa, pulang ke rumah mereka gitu loh. Karena saya anaknya orang tua saya gitu loh. Nah, kita ini ciptaan-ciptaan Allah semuanya, saudara. Mosok nanti kembalinya mau ke bapak, rumahnya bapak pendusta, ya, di kerajaan neraka. Kan ya kita dilahirkan dari kerajaan surga oleh Allah kita yang luar biasa, ya harusnya kita nanti pulang ya kembali ke rumahnya Allah kita gitu loh, yang menciptakan kita gitu, saudara. Ya, perlu diingat ini, saudara. Jangan sampai lupa, saya ingatkan lagi, jangan sampai lupa. Karena ini Roh Kudus mengingatkan saya untuk membicarakan ini lagi, saudara. Semua hal-hal yang sudah pernah saya khotbahkan ini diingatkan lagi. Bercermin. Orang bercermin itu adalah memperbaiki yang kurang benar di dalam wajah kita, di dalam kerapian kita berpakaian, di dalam kita melakukan apapun. Jadi paling tidak itu delok, oh iya iki ono sing kurang bagus nih, rambutnya kurang rapi, mama gitu, tak rapi sih, saudara. Rapi dulu. Nah, mata ngantuk, tak bersihin dulu gini. Nah, ini supaya tidak kelihatan ngantuk, ya toh. Nah, gitu. Ini pakaian kurang rapi, tak rapiin, gitu. Itu loh, saudara. Jadi intinya itu sederhana. Firman Tuhan itu sesederhana itu, sesimpel itu. Ya, kalau Tuhan ajarkan, ayo bercermin, ngoco, gitu loh. Jangan melihat orang lain. Kalau melihat orang lain terus mengoreksi kesalahan orang lain, itu bukan ngoco namanya, saudara. Gak bercermin, gak membenahi diri kita sendiri, tapi malah melakukan dosa-dosa, saudara itu. Kalau lihat saudara kita yang salah, atau saudara-saudara sesama manusia yang menghina kita atau melakukan kesalahan atau dosa, sudah jangan diomong, saudara. Gak apa-apa, itulah beban kita. Makanya kalau di Muslim itu ada sholat tahajud, itu mendoakan orang-orang lain supaya mereka kembali kepada Allah, ya toh. Kalau di Kristen ada doa syafaat, yaitu doa pagi
doa yang untuk mendoakan orang-orang lain yang masih jauh dari jalan terang firman Tuhan. Gitu loh. Nggak usah ditegur orang itu, saudara, nggak usah ditegur. Karena orang itu kalau sudah merasa pinter ditegur, dikasih tahu sama anak kecil pun dia akan tetap ngeyel. Gitu loh. Saya juga begitu, saudara, dulu ngeyelan, saudara. Kalau dikasih tahu ya nggak mau, merasa dirinya benar, gitu loh. Tetapi kalau orang-orang di dalam tuntunan Roh Kudus itu rendah hati, ya wis tidak apa-apa, ya mudah mengampuni, mudah memaafkan, hidupnya selalu penuh dengan tuntunan firman Tuhan, terus ada sukacita terus, saudara, dan ada damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, makanya ayo, kalau kita belum dalam hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya toh, nggak sergap sembahyang, nggak sergap baca firman Tuhan, nggak sering memuji memuliakan nama Tuhan, dan tidak mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri, berarti kita tidak dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kemudian tidak ada sukacita dan damai sejahtera, hidupnya khawatir, bingung ae, ngisuk piye, itu ya juga belum dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah itu bukan berbicara masalah makanan dan minuman dan kehidupan sehari-hari ini, tapi soal kebenaran, damai, sukacita dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kita kembali lagi bercermin dan kembali kepada Tuhan. Kalau ada orang yang salah, itulah pikulahku, kata Tuhan. Ayo kita doakan, ayo kita sergap doa syafaat, kita sergap doa pagi, ya, kita sergap berdoa, membaca firman, memuliakan Tuhan, dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, seperti Tuhan katakan, jadilah saksi di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, sampai di lingkungan dunia, kata Tuhan. Yuk, banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan kita mendoakan orang-orang yang masih belum di jalan Tuhan supaya mereka dijamah oleh Tuhan, ya. Karena hanya Tuhan Sang Penciptalah yang bisa merubah ciptaannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa merubah ciptaannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa merubah ciptaannya. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon kuat kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan nanti yang mengubah kehidupan mereka, bukan kita. Bukan hebat perkataan saya, bukan hebat apa yang saya sampaikan, tetapi kuasa firman itu yang mengubah kehidupan saudara. Jadi itulah kerja Roh Kudus, kerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, ampuni kesalahan kami seperti ini, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam kasih dan anugerah-Mu, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami selalu bersama dengan Engkau untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu pada season One Way Ministry berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.